sekali ya kita pagi ini bisa berjumpa kembali. Kita akan masuk dan mengikuti ibadah hari Minggu layanan anak. Adik-adik semua sehat kan? Semua ada sukacita? Oke, sekarang kita akan memulainya. Namun adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau saat dulu ya. Adik-adik, hari Minggu yang merupakan hari istirahat, karena sepanjang minggu ini adik-adik sudah melaksanakan semua kegiatan belajar di rumah. Tentu adik-adik sepanjang minggu ini merasakan berat ya. Nah, semua diletakkan karena kita akan beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menemani kita. Tuhan selalu menopang ya dalam setiap keadaan. Jadi sebelum kita mulai, kamu diingatkan, jangan lupa ya, disediakan apa? 1, Alkitabnya, ya. Kemudian yang kedua apa? Alat tulisnya. Yang ketiga yang penting dan sudah sering diucapkan oleh kakak-kakak sepanjang himpa yang lalu, yaitu celengan. Mana celengannya? Coba diangkat semua, coba diangkat. Nah ya, celengan itu disiapkan untuk memasukkan persembahan. Adik-adik, kan kita sudah melaksanakan streaming ini sepanjang berapa bulan ya? Mulai dari bulan April. Jadi sudah 5 bulan adik-adik. Tentu celengan itu sudah banyak. Sehingga sekarang celengan itu harus dikumpulkan di gereja. Membawa ke rumah Tuhan. Jadikan satu dengan punyanya papa mama. Karena kan setiap minggu di rumah ada ibadah ya. Ibadah hari Minggu untuk orang dewasa. Nah mereka juga memberi persembahan. Nah, dijadikan satu, dibawa ke gereja. Oke? Adik-adik, mari berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang penuh dengan sukacita. Nah, kalau sukacita itu tidak hanya nyanyiannya, tapi mukanya dengan gerakan. Diajak ya papa mamanya supaya semua bernyanyi dengan sukacita. Oke, kita akan menyanyi lagu pertama, I Have a Joy, ya. Mari Kak Shirley. Kita sudah bersuka cita, kita tambah lagi satu lagu. Tapi sebelumnya kita doa dulu aja ya. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami mau bersyukur sebab sepanjang minggu ini Bapa sudah memberkati hidup kami. Kami sudah boleh melaksanakan aktivitas kami dengan sempurna. Bapa di surga, kami juga saat ini dalam keadaan sehat, sehingga kami mau bersukacita di hadapan hadirat-Mu. Kami mau bernyanyi, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami masuk dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya
dan biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, tetap berdiri ya adik-adik. Kita sambung dengan lagunya yang kedua. Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, Kak Sherly, ya, kita semua di sini sudah sukacita. Lagunya pun membawa kita dan mengingatkan kita bahwa sukacita itu ada hanya karena Tuhan Yesus. Sekarang kita mau masuk di dalam firman Tuhan, ya. Kita menyanyi Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk masuk dalam layanan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saatnya kami harus berdiam diri, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami menyadari seringkali kami lalai dalam melaksanakan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami akan memperbaiki diri setelah kami belajar firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar sepanjang firman Tuhan ini kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti. Kemudian Roh Kudus juga mengajarkan kami untuk melaksanakan firman ini. Kami berdoa buat Kak Jessica yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mau urapi Kak Jessica, sehingga firman ini dapat dimengerti oleh kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Aku di Era Digitalisasi. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Amsal pasal 3, ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit.
Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Terus gimana? Hari ini ada sukacita? Ada bahagia? Harus bahagia ya. Kakak mau tanya dong, kira-kira apa yang bikin kalian bahagia? Bahagia karena kalian sehat? Atau kalian ada ulang tahun? Terus sama mama papa dikasih hadiah? Atau karena apa lagi ya? Coba bilang sama mama, sama papa, kakak atau adik kalian kalau kalian sedang berbahagia hari ini. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini diawali dengan kata-kata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, biasanya yang kakak tahu itu, kalau orang berbahagia itu, dia dapat hadiah. Ketika dia dapat hadiah, hal itu tidak diduga-duga. Misalnya adik-adik berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan saat ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terus dapat hadiah deh dari kakak-kakak layan. Pasti seneng dong kalau dapat hadiah. Nah, penulis kitab Amsal tadi sudah mengatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Siapa yang tahu apa itu hikmat? Kakak akan bantu menjelaskan apa itu hikmat. Nah, kakak punya cerita nih tentang orang yang punya hikmat. Didengarkan ya. Pada suatu hari, ada dua ibu yang datang kepada raja dengan membawa masing-masing bayinya. Ibu yang pertama kita sebut dengan ibu A, ibu yang kedua kita sebut dengan ibu B. Pada saat itu, ibu A menuduh ibu B bahwa ibu B mengambil bayinya. Ibu B mengatakan bahwa bayi yang dibawanya itu adalah benar-benar bayinya, benar-benar anaknya. Ibu B mengatakan bahwa bayi ibu A sudah meninggal karena tertindih oleh tubuhnya. Ibu A dan ibu B tinggal di rumah yang sama adik-adik, jadi tidak ada orang lain selain mereka. Bayi ibu B itu melahirkan setelah 3 hari ibu A melahirkan bayinya. Pada saat bayinya itu mati, bayi itu diletakkan di pangkuan ibu A. Kedua ibu tersebut saling menuduh. Akhirnya raja mengambil tindakan tegas dengan menyuruh mengambil pedang. Loh, pedang loh adik-adik, pedang itu kan tajam ya. Pedangnya dibuat apa kira-kira? Pedangnya digunakan untuk memenggal bayi tersebut menjadi 2 bagian. Lalu, kedua ibu tersebut bagaimana? Setujukah? Ibu B menyetujui tindakan itu, sedangkan ibu A tidak setuju. Ibu A malah meminta belas kasihan terhadap raja, terhadap anak itu. Akhirnya, raja tersebut menuruti permintaan ibu A. Dan raja memenangkan ibu A dalam perkara tersebut. Padahal ibu A sudah merelakan bayinya untuk ibu B. Akhirnya ibu A mendapatkan kembali bayinya. Kenapa sih kok ibu A tidak mau kalau anaknya dipenggal menjadi 2? Karena tidak ada seorang ibu pun yang mau untuk nyawa anaknya diambil oleh orang lain. Rakyat yang melihat hal itu, melihat bahwa raja memiliki hikmat dari Tuhan. Dan keputusan raja tadi mencerminkan sifat keadilan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita tahu, hikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Raja itu meminta hikmat dari Tuhan. Sekarang ayo kita sama-sama baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, kakak akan bacakan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang jahat dan yang baik. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Siapa yang tahu Raja Salomo? Nah, Raja Salomo itu saat diangkat menjadi raja, dia usianya masih muda loh. Dan dia dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar, kerajaan yang besar. Karena kedekatannya dengan Tuhan, akhirnya Tuhan bertanya kepada Salomo, apa sih yang menjadi keinginan Raja Salomo? Apa yang ia inginkan?
Pada saat Salomo ditanyai hal itu, dia tidak meminta kekayaan loh adik-adik. Dia malah meminta hikmat dari Tuhan. Kalau adik-adik yang jadi Raja Salomo, adik-adik minta apa? Minta mainan atau minta apa? Nah, Raja Salomo minta hikmat dari Tuhan. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti Salomo kan? Dia bisa minta dari Tuhan apa yang dia inginkan. Akhirnya, Tuhan memberikan hikmat untuk Raja Salomo. Karena Raja Salomo percaya bahwa ketika Tuhan memberikan hikmat, Raja Salomo menjadi seseorang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, bahkan juga kehormatan loh adik-adik. Raja Salomo meyakini adik-adik bahwa hikmat itu akan membuat seseorang menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati juga loh adik-adik. Nah, orang yang memiliki hikmat akan memiliki keuntungan ketika lebih besar malah ketika dia mendapat emas dan perak. Kemudian ketika orang memiliki hikmat, ada umur panjang di tangan kanan dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Kemudian jalannya penuh dengan bahagia, penuh dengan sejahtera. Terus orang yang memiliki hikmat juga bisa menguasai bumi dan segala ciptaan Tuhan. Siapa ya orang yang gak mau memiliki hikmat dari Tuhan? Pasti mau dong, adik-adik juga pasti mau punya hikmat dari Tuhan. Jadi, hikmat adalah pikiran yang baik untuk menentukan perbedaan mana yang jahat dan mana yang baik. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, maka hal-hal yang dipikirkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan pikiran Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Karena apa? Karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, hikmat itu diperlukan untuk setiap orang, untuk dia bisa mengendalikan dirinya, agar bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik seperti yang tadi sudah kakak bilang. Kalau kita sudah dapat hikmat dari Tuhan, kita nggak usah takut melangkah ke depan, karena kita tahu orang yang memiliki hikmat punya keuntungan yang besar seperti yang tadi sudah kakak sebutkan. Dan pasti hasilnya baik loh adik-adik. Karena hikmat hanya kita peroleh dengan kita bergaul dengan Tuhan. Hikmat tidak bisa kita dapat dari dunia ini. Hanya kita dapat dengan kita mau dekat dengan Tuhan. Adik-adik, selain itu ketika kita dapat hikmat dari Tuhan, udah pasti kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Ketika kita merasa hati kita damai, oh berarti ini yang Tuhan mau. Oh ini yang Tuhan minta. Kita bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Selain itu, Raja Salomo juga mengingatkan, bahkan menulis dalam Amsal 1, pasal yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika orang mau menyenangkan hati Tuhan, itu berarti dia takut akan Tuhan. Jangan lupa ya, jangan takut sama setan, kita harus takut sama Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kita sembah. Hanya Tuhan yang patut kita takuti. Dengan kita mau rajin baca firman, maka dari itu kita akan sama-sama mendapat hikmat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, melalui firman ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Yang kedua, berkat dan kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Asalkan kita mau hidup dalam Tuhan, dalam didikan hikmat Tuhan. Yang ketiga, melalui hikmat Tuhan, Allah mengaruniakan manusia untuk menghasilkan pekerjaan di dunia berdasarkan akal budi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia. Setiap manusia itu diberikan kebebasan kan adik-adik untuk mengelola akal budinya dengan pengetahuan. Kalau orang tersebut menggunakan pengetahuan dengan salah, maka yang dihasilkan juga bisa membahayakan diri sendiri loh, bahkan juga bisa membahayakan orang lain. Tetapi jika kita mau dengan benar mengelola pengetahuan yang Tuhan berikan, yang dihasilkan tentunya karya-karya yang baik adik-adik. Adik-adik yang terkasih, kita tinggal di zaman modern sekarang. Kita mengenal gadget, kita mengenal laptop. Kita sekarang bisa mengetahui
mengetahui apa aja yang terjadi di dunia melalui media-media tersebut. Kita nggak perlu datang lagi ke suatu tempat untuk cari informasi, karena di internet kita udah bisa melihat semuanya. Dari laptop, dari HP kita bisa lihat semuanya kan? HP, laptop sekarang itu sangat diperlukan, apalagi kita sekarang sedang belajar secara online. Ya kan, sekolahnya secara online kan? Mengerjakan tugas online melalui HP dan laptop. Tapi media-media ini hanya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah adik-adik, kalau dulu mungkin kalian dibatasi menggunakan HP, dibatasi menggunakan laptop, atau mungkin ada yang dilarang menggunakan HP dan laptop. Tapi sekarang media-media itu sangat diperlukan kan? Apalagi ketika kita sekolah secara online. Kita perlu itu semua untuk mengerjakan tugas, untuk belajar dengan guru kita melalui virtual kan? Nah, tinggal kita diberikan kebebasan oleh orang tua. Kita mau menggunakan kebebasan itu secara terus-menerus, kita mau seharian main game gitu ya. Nanti kalau mamanya manggil, tolong dong, Sek mas, Sek ini loh gamenya ini loh mas, Sek tau mak. Atau adik-adik mau nonton film Korea, dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Waduh, matanya gimana itu ya? Nah, nanti kalau mamanya suruh, Sek Tama, aku ini ngantuk, Ma. Ayo sekolah minggu, Sek Tama. Ayo siapa yang kayak gitu? Nah adik-adik, dari firman ini kita diingatkan nih, untuk memakai gadget, memakai laptop itu dengan akal budi yang berlandaskan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang seperti apa? Ya itu tadi, kita tidak boleh salah pilih mana yang jahat dan mana yang baik. Jangan yang baik dijadi jahat, yang jahat jadi baik. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita harus rajin baca firman, rajin berdoa, ikut sekolah minggu, sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka adik-adik akan memperoleh yang namanya hikmat dari Tuhan dan juga kepandaian. Dan kepandaian tersebut pakailah untuk menghasilkan karya-karya yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk senantiasa hidup di dalam didikan hikmat Tuhan. Kami belajar untuk bertanggung jawab ketika kami diberikan kepercayaan oleh orang tua kami mengenai gadget dan laptop. Berkati kami Tuhan dalam masa pendidikan kami. Berkati kami yang bersekolah, walaupun kami harus bersekolah secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam sekolah kami masing-masing. Berikan kami semangat Tuhan, supaya kami tetap boleh menyelesaikan sekolah kami dengan baik. Berikan hikmat-Mu, berikan kepandaian, berikan kepintaran, sehingga kami boleh bersekolah dengan baik ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan mau menyertai orang tua kami dalam pekerjaannya. Engkau juga memberkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, sehingga mereka bisa terus mendampingi kami dengan kasih. Kami juga berdoa untuk kakak dan adik kami yang bersekolah. Berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh tinggal di Indonesia. Kami percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa kami. Kami berdoa Indonesia ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang terjadi di bangsa kami tetap rindu Tuhan kalau Tuhan tetap menyertai bangsa kami melewati masa-masa seperti ini. Berikan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami untuk lebih baik lagi di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Kami percayakan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa kami. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh kembali Tuhan pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya kami terbatas, tapi kami percaya
Kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Dengar doa yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya yaitu ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10, Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nanti kalau sudah di video dan dikirim di grup masing-masing ya, dikerjakan ya tugasnya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Tadi celengannya yang Kak Muti katakan di awal, sekarang diisi ya. Dan kita sambil persembahan ini jalankan, kita akan bernyanyi dari PKJ. Kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam gerbang Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Sekali lagi ya, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita harus berhati-hati dengan apa? Dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan pikiran kita ya. Itu firman tadi. Bahwa kita mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, kita diberi hikmat oleh Tuhan, maka kebebasan yang kita punya harus kita gunakan. Kebebasan di mana? Kebebasan boleh memakai gadget sekarang untuk sekolah. Kita harus memakai semua itu dengan baik. Sebagai lagu terakhir kita menyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita
Kita lipat tangan kita tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini